nomor 1. Duduk yuk. Kak, kangen Kak, maaf ya. Duduk Mas yang depan Mas. Duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egi Sadar. Saya Ujang panggilannya. Saya tinggal di desa Cibondo di kawasan register 3. Ya sambil duduk ya, nggak kelihatan dong. Mas Anies, karena waktunya sedikit, kita saat ini ada di kawasan register 38, Mas Anies. Kawasan hutan lindung yang sudah dibuka oleh orang tua kami, kakek nenek kami lebih dari 55 tahun. Betul. Kami itu selalu dibayangi rasa ketakutan. Karena apa? Ketika kami nebang pohon yang kami tanam sendiri, kami ditangkap polisi. Hari ini masih ada warga kami, ada 4 orang yang masih di dalam penjara. Karena dia jadi kuli kayu bakar. Dan saat ini ada kebijakan baru, kami tidak boleh pasang listrik. Kami dikejar-kejar sama petugas Opal. Bebaskan. Nah, penyelesaian masalah kawasan hutan register Gunung Barak ini tentu membutuhkan komitmen kita semua, termasuk masyarakat dan pemerintah. Jika nanti Mas Anies jadi presiden, apa yang bisa kami tahu dan tentunya harapan kami kepada Bapak untuk menyikapi masalah ini. Yang jelas gini aja Mas Suja, jangan tanya apa yang mau dikerjakan, bilang aja apa yang minta dikerjakan. Yang jelas kami tidak mau lagi ada petani-petani kami ditangkap sama polisi. Kami tidak mau lagi dipersulit karena kami sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, tapi kami dipersulit untuk mendapatkan fasilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu di Lampung Timur, negara kita masih punya hutang terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang waktu itu pernah terjadi di Lampung Timur. Kasus Talang-Saro. Sampai hari ini belum selesai. Bagaimana komitmen Mas Anies apabila nanti Mas Anies terpilih? Terima kasih. Dulu Gus Dur pernah ke sini, selama di sini. Setelah itu 3 bulan jadi presiden. Mudah-mudahan Mas Anies setelah ini jadi presiden. Oke, terima kasih Pak Ujang. Boleh kembali, makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ya, Ujang. sekarang kasih kesempatan yang lain. Monggo. Sekaligus ya nanti saya komentarinya sekaligus semuanya ya. Oke. Baik, selanjutnya kalau tadi yang di sebelah kiri, sekarang saya mau ke yang sebelah kanan ya. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, yang ini apa Pak baju abu-abu, silakan Pak. Boleh naik Pak, silakan. Gantian, Mohon izin Bapak tetap kondusif dan secara bergantian ya Pak ya. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingin menyampaikan salah satu kebutuhan petani Pak yang sangat mendasar dalam pupuk. Di sini saya lihat ada tulisan stok terjamin, belinya tanpa kuota. Jadi sedangkan saat ini pupuk ini langka Pak, jadi sulit. Jadi pupuk ini langka Pak, itu susah kita carinya. Jadi pupuk ini nggak tahu ada di mana. Jadi pas kita butuh mau pupuk ini ada.
Banyak mafianya. Seperti itu ya Pak ya. Seperti ada mafia pupuk ya di sini ya. Itu saja Pak. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya. Boleh Pak? Satu lagi, satu orang lagi. Oke, baik. Oke, yang di depan, yang di depan. Boleh angkat tangannya? Oke, baik. Bapak minta yang perempuan, yang merasa perempuan silakan angkat tangannya. Ya. Oke, baik. Boleh izin, boleh untuk dibantu Pak, yang mana Pak kira-kira? Enggak, maaf Kak. Jangan Kak. Minta maaf. Oke, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tadi yang ditanyain masnya soal tanah yang ini tentang sertifikat. Tapi register itu luas. Dan saya kebetulan ada di register 4C Pak. Jangankan untuk bermimpi sertifikat Pak. Untuk listrik kami mengusahakan sudah 5 tahun. Kami sama sekali sampai sekarang tidak ada kejelasan. Hanya dijanjikan tiang, hanya dijanjikan etalase dan tidak pernah masuk sama sekali sampai sekarang. Pertanyaan saya Pak, bisakah Bapak menjanjikan itu ada ketika Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia? Yang kedua pasti sebabnya selalu dengan kata tanah register Pak. Status tanahnya register, kami tidak bisa mendapatkan listrik. Kemudian di tempat saya Pak, lahan pertanian itu sangat banyak, tapi jalannya Pak mitra-mitre. Untuk ngeluarin hasil panen itu susah banget Pak. Sedangkan Bapak di ladangnya ada adil dan merata. Bisakah Bapak memberikan itu kepada seluruh rakyat Indonesia? Sekian pertanyaan saya Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ilu Pujati, panggilannya Ilu Pak. Om Santi Go. Terima kasih Mbak Ilu. Oke. Oke, baik, satu lagi perempuan ya. Silakan ibu yang pakai pin yang sudah ini enggak yang baju abu-abu, jilbab abu-abu. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Mohon dibantu Bapak dan Ibu sekalian, mohon dibantu untuk dikasih jalan. Ya, silakan. Ya, mohon izin kepada Bapak Ibu yang ada di belakang, mohon kiranya berkenan untuk memberikan jalan. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum, nama saya Ibu Wahyuni, saya dari Gedung izin bertanya Pak Anies, sekaligus nanti suatu permintaan. Saya adalah seorang petani buah hasil. Kali ini hasilnya ya lumayan berlimpah. Cuman karena pupuk mahal, saya nggak bisa mengolah baik. Sehingga hasilnya kurang maksimal. Saya sekarang beralih ke semi organik Pak. Cuma semi organik ini kan bikin pupuknya kan ribet. Sedangkan penjualannya sama saja dengan yang non organik. Saya mohon kepada Bapak, tolong dibikinkan suatu organisasi petani organik agar hasil panen kami bisa melimpah. Artinya aku pengen sugih Pak. Susah air, jadi di situ ada khawatir susah air, saya minta sumur bor. Itu aja Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa Bu tadi Bu namanya? Ibu Wahyuni, luar biasa. Saya jawab dulu nih. Berempat ya tadi ya.
Pak Ujang, terus Pak Adi, sama Mbak Ilu, sama Bu Wahyuni. Ayo petani pengen sugih. Ayo, kok melarat terus ya? Iya, petani itu harusnya makmur. Harusnya. Nah, gini, Bapak Ibu sekalian, pertama yang mengenai tanah ini. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa negara itu harus bersikap adil pada rakyatnya. Dan kita ini menyaksikan banyak sekali sikap di mana negara itu, kalau bahasa Jawa itu lomo sama yang makmur, tapi pelit sama yang miskin. Betul tidak? Ya, itu tanah ribuan hektar bisa diberikan pada beberapa orang. Ini yang pengen punya tanah kecil aja, kan tadi bilang kan tanah register. Itu kan ukuran-ukuran yang dibutuhkan ya secukupnya, bukan? Yang mau secukupnya saja sulit dapatnya. Sementara yang dapat ratusan hektar mudah sekali dapatnya. Dan itu komitmen kita. Kita akan mengubah kebijakan itu. Ya? Kita akan cari caranya supaya rakyat yang sudah memang senyatanya berada di tanah itu. Kan tadi Pak Ujang, mana Pak Ujang? Pak Ujang, ceritakan Pak Ujang, Mbak siapa? Ilu, itu kan sudah di sana berapa tahun? 25 tahun, Pak Ujang 50 tahun lebih tadi. Ya kan? Yo kakek ya, si mbahnya lagi. Siap, pembuka asli Girimulyo. Nah, jadi ini cara pandangnya harus diubah, bahwa kekayaan alam termasuk tanah dipakai sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat, dan khususnya petani-petani yang senyatanya sudah tinggal di sini. Ini Bapak Ibu bukan hanya dialami di Lampung. Saya mendengar keluhan seperti ini di banyak tempat yang dekat dengan kawasan hutan lindung, yang dekat dengan tanah-tanah yang milik negara. Mereka sering bercocok tanam di situ, tapi selalu ada konflik agrarianya. Ya, betul kan? Nah, insya Allah ini Pak, kami akan sama-sama bereskan. Dan saya menyatakan ini bukan cerita akan ya. Nah, itu saya tugas di Jakarta. Kami ketemu kasus banyak tanah di Jakarta itu disebut statusnya milik negara. Sementara rakyat sudah tinggal di situ puluhan tahun bergenerasi. Oke? Apa yang terjadi? Rumah-rumahnya di sana sudah dipakai dari kakeknya, orang tuanya sampai anaknya. Tapi tidak ada yang punya status atas tanah itu. Pemerintah bilang itu milik pemerintah, tapi nyatanya sudah ditempati warga sejak zaman dulu. Banyak milik BUMN. Lalu saya kumpulkan itu dengan orang-orang BUMN. Saya tanya begini, saya gubernur, bukan pemilik aset itu. BUMN kan bukan di bawah gubernur. Jadi saya tanya begini, Bapak-bapak, Ibu, ini tanah milik BUMN. Saya mau tanya, dulu BUMN beli dari siapa? Dan ketika ditanya itu, jawab enggak beli dari siapa-siapa. BUMN dapat dari dari perusahaan Belanda. Dulu milik perusahaan Belanda, lalu Indonesia merdeka, perusahaan Belandanya jadi BUMN. Nah sekarang saya tanya, perusahaan Belanda dulu dapat dari siapa? Iya, ya ada perusahaan Belanda itu kok beli. Perusahaan Belanda itu datang ngambil tanah, iya, digarisi aja jadi milik dia. Betul tidak? Jadi saya bilang ke mereka, lah apa gunanya merdeka kalau tanahnya tidak bisa kembali ke rakyat kita? Betul ya? Nah, itu kasusnya di Jakarta itu. Lalu, tapi kewenangannya tidak tangan saya tidak punya kewenangan itu. Itu kewenangannya dari tangan pemerintah pusat. Jadi kemudian kami cari akal, apa yang kita bisa kerjakan sesuai kewenangan saya. Kewenangan saya kan terbatas. Apa yang kami kerjakan? Lalu kami berikan, ini pertama kali di Indonesia, belum pernah ada sebelumnya, namanya
IMB kolektif. Semua rumah di sana kami berikan IMB. Diberi IMB. Apa yang terjadi? Karena kalau tidak punya IMB, tidak bisa ngurus listrik. Betul kan? Kalau tidak ada IMB, tidak bisa ngurus air. Tidak punya IMB, tidak bisa ngurus izin usaha. Kalau izin usaha nggak ditanya sertifikat tanah, ditanyanya IMB. Jadi kami beri IMB-nya sambil kita bilang ini soal legalnya di luar kewenangan. Biarkan itu dibereskan. Saya diprotes oleh mereka-mereka yang merasa punya tanah itu. Saya bilang gini, sebagai penanggung jawab di kawasan ini, saya tidak mungkin membiarkan rakyat tinggal tanpa listrik, tanpa air bersih. Tidak mungkin. Itu kebutuhan dasar manusia. Lah masa nggak bisa dapat listrik, nggak bisa dapat air? Listriknya dari mana? Narik. Apa itu namanya? Nyantol. Loh, kita ini gimana? Zaman segini di ibu kota. Dan ketika itu dilakukan pertama kali, nah kami bilang gini, ini harus diubah. Negara itu jangan melihat rakyatnya itu seperti musuh, seperti orang asing. Ini adalah anak-anak kita yang perlu diayomi. Dan kalau tanah itu dipakai oleh petani tidak hilang, malah tanah itu jadi bermanfaat. Betul tidak? Kita gampang, pemerintah itu gampang sekali mengeluarkan tanah untuk ratusan ribu kelapa sawit. Apa sulitnya untuk rakyat kecil yang hari ini membutuhkan tanah untuk tani di tempatnya sendiri? Jadi Bapak sekalian, ini bukan rencana, ini kami sudah kerjakan di Jakarta sesuai kewenangan. Nah, doakan bisa melakukan perubahan. Kalau besok mendapatkan kewenangan, maka itu akan dipakai. Kewenangan itu akan dipakai untuk membebaskan penderitaan yang sudah terlalu lama di tempat ini. Dan ini bukan hanya di Lampung ya, ini di banyak tempat. Sesudah itu tatanan akan menjadi rapi. Semua yang berkegiatan pertanian tidak perlu khawatir ditangkap, dan tidak perlu lagi nanti hasil pertaniannya diperes untuk diambil oleh pihak-pihak lain. Betul nggak? Di beberapa tempat itu dibiarkan mereka bercocok tanam, ketika sudah mau panen baru didatangi, baru diproses. Wah, itu kasihan betul. Itu zalim namanya. Zalim itu adalah perbuatan yang tidak adil. Itu namanya zalim. Nah, jadi ini yang saya sampaikan ya, Pak Mas. Apa tadi? Ujang sama belakang, halaman belakang Mas. ya. Nah. Air minumnya habis Belakang. Mana air minumnya? Air minumnya, Bu. Minumnya Pak Anies habis. Habis. Kasih aqua dulu. Burung ngelak Mas, Panitia, burung ngelak panitia. Mas, aman. Oh. Paling Nah. belakang Mas Anies, paling belakang. Amin. Panitia. Naik. Dibantu. Ya, paling belakang. Wah, oke. Terus yang berikutnya soal pupuk tadi. Jadi Bapak sekalian, saya ketemu petani di mana-mana. Sampai kesimpulan saya masalah pertanian itu ada 3. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Pupuk. Mana? Nah yang saya terus terang sulit memahami begini. Jumlah lahan pertaniannya jelas, tidak nambah, betul kan? Produksinya juga jelas, jumlah petaninya jelas. Kenapa jumlah pupuknya tidak jelas? Betul tidak? Nah, kalau kita ini sudah jelas kan tinggal dipastikan itu cocok, bukan? Jumlahnya. Nah, disinilah menurut saya dari kesimpulan kita sudah melakukan beberapa pendalaman. Kesimpulannya ini bukan hal yang rumit, tapi ini hal yang dibiarkan tidak diselesaikan. Jadi bukan sulit, hanya tidak diselesaikan. Nih contohnya Bapak Ibu, kalau di jalan itu ada aspal yang rusak. Aspal rusak sedikit, tidak diselesaikan. Lama-lama jadi membesar, bertambah. Pertanyaan, bisa nggak itu diaspal lagi? Bisa,
Kok tidak dikerjakan? Ya tidak ada kemauan aja untuk mengerjakan. Ya betul. Bukan sulit, tapi tidak ada kemauan. Pupuk ini bukan sulit, tidak ada kemauan. Insya Allah kemauan itu ada dan insya Allah kita bereskan. Wong kita ini bisa ekspor. Kalau tidak salah kemarin ekspor 5.000 ton kalau tidak salah. 5.000 ton pupuk ekspor keluar di saat kita kekurangan pupuk. Jadi sebenarnya produksinya ada, hanya harus dibereskan. Seperti saya bilang, jalan rusak itu bukan sulit, itu mau diperbaiki atau tidak, jual itu aja pilihannya, ya. Kemudian Bu Wahyuni tadi soal organik. Bu Wahyuni, jangan pengen sugih sih. Saat ini sampun sugih dereng. Dereng. Modal sama hasil tidak sesuai. Nah, tapi beliau menarik tuh. Beliau pindah ke tanaman organik dan pasar organik hari ini makin hari makin baik, makin besar. Tapi usulnya bagus tadi, supaya dibuatkan organisasi untuk organik. Itu ide bagus, Bu Wahyuni. Nanti insya Allah kita masukkan. Ya, supaya nanti pasokan tanah atau hasil-hasil pertanian yang organik itu bisa memiliki tata kelola sendiri. Karena memang yang organik itu secara biaya biasanya lebih mahal. Proses produksinya juga lebih rumit ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terjawab. Karena ada lagi. Yang masih ham Pak. Mana? Oh, yang ham ya, betul-betul. Yang mana Talangsari ya? Talangsari ya. Itu satu PR. Jadi kalau penyelesaian HAM itu, menurut saya ada beberapa yang nanti insya Allah bisa kita kerjakan. Satu adalah soal menguak tentang kenyataannya, apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, memberikan rasa keadilan kepada korban yang merasakan kekerasan atau pelanggaran HAM itu. Yang ketiga adalah penegakan hukumnya. Dan yang keempat adalah penyediaan kompensasi bagi mereka yang menjadi korban. Jadi empat itulah yang perlu nanti kita kerjakan sama-sama. Satu, menguak faktanya, betul ya? Betul. Kemudian yang kedua tadi apa? Lali. Harus foto-foto lali dan gitu ya. Menguak faktanya. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan terjadi keadilan. Yang keempat soal kompensasi. Oke. Yang diharapkan Pak, yang jadi korban Talangsari. Yang penting aja lali nomor 1. Nomor 1 Pak. Kami itu ini saya cerita sedikit soal HAM. Lagi-lagi, ini komitmen untuk ke depan, tapi kami kerjakan di belakang. Saya di Jakarta menemukan banyak keluarga-keluarga yang karena kekerasan korban pelanggaran HAM, mereka kemudian harus pindah ke Jakarta dan sulit hidupnya. Kami waktu itu jadi rektor Universitas Paramadina di kampus, kami sediakan program beasiswa di mana anak-anak keluarga korban pelanggaran HAM bisa kuliah di kampus tanpa biaya 1 rupiah pun, 0, gratis. Kenapa? Karena mereka korban, orang tuanya korban pelanggaran HAM. Mereka kesulitan untuk bisa meraih masa depan karena orang tuanya banyak yang meninggal karena kekerasan itu. Nah, kemudian saya bukan jadi pemerintah, saya ngurusnya sekolah. Karena ngurus sekolah, apa yang bisa dikerjakan? Insya Allah nanti kalau jadi pemerintah lebih banyak lagi yang bisa dikerjakan. Yuk, monggo berikutnya. Ibu moderator, silakan Bu, pilihkan. Boleh. Gini aja, 3 lagi, tapi gini. Pertanyaannya tidak ada pertanyaan yang buruk, tidak ada pertanyaan yang salah, adanya pertanyaan yang panjang. Pertanyaan yang Semangat. Alpukat Bu.
Yel-yel dulu biar semangat. Baik, boleh ibu yang pakai jilbab hitam Bu, silakan Bu maju ke depan. Silakan ibu boleh maju ke sini Bu. Lewat sini? Ya silakan. Kasih yel-yel dulu Bu. Kasih yel-yel Bu, semangat perubahan. Oke, baik silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini luar biasa sekali. Pak Anies Baswedan, calon presiden kami. Saya ada seorang guru PAUD Pak Anies. Jadi kami melihat waktu Pak Anies memerintah di Jakarta, itu kesejahteraan guru PAUD mengalami peningkatan. Nah, kami berharap apa yang terjadi di Jakarta nanti ketika Pak Anies terpilih, karena kami masih akan memilihnya, itu bisa mensejahterakan seluruh guru PAUD yang ada di Indonesia, wabil khusus di Lampung, baik itu yang ada di bawah Kemendikbud maupun Kemenak. Karena mungkin Pak Anies sebenarnya sudah tahu bahwa untuk bisa sertifikasi kita long list yang cukup panjang. Sedangkan guru PAUD, terutama guru KB dan guru TPA, itu secara undang-undang kan tidak diakui sebagai guru. Dan itu sudah diperjuangkan sedemikian rupa. Kemarin kita mengalami kegagalan karena tidak diakui sebagai guru itu. Jadi itu saja Pak yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas nama saya Diasita Sari. Panggilan Ita. Ya. Saya dari Pak Maju Sena Pak, dari Kecamatan Bayu Jepara. Sengaja Pak kesini mau ketemu Pak Anies. Terima kasih Ibu, sudah cukup, boleh ditaruh lagi Bu mikrofonnya. Oke, satu lagi. Silakan Mas yang dari tadi sini Mas, silakan Mas. Ya, silakan Mas. Sini Mas, boleh naik silakan Mas. Naik ke lewat sini Mas, mau di sini. Lewat sini, lewat sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anies. Salam perubahan Pak Anies. Mudah-mudahan jadi Presiden RI. Saya ingin menyampaikan satu, Pak Anies. Saya petani, saya dari Sri Bawono, Lampung Timur. Nama saya Puji. Iya. Saya ingin menyampaikan keluh kesah sedikit, keluh kesah dari petani Lampung Timur ini khususnya. Untuk petani alpukat di Lampung Timur ini termasuk alpukat itu terbaik di Indonesia, tapi untuk pemasarannya belum mencapai bisa menembus ke pasaran internasional. Jadi kita minta bimbingan dari pemerintah karena kita kesulitan tentang perawatan untuk alpukat ini. Kita butuh bimbingan dari pemerintah termasuk nanti untuk pemasarannya supaya bisa dipasarkan di luar daerah bahkan mungkin di internasional. Itu keinginan petani di Lampung Timur, terutama alpukat, karena semakin banyaknya sekarang ini penanam alpukat. Jadi mereka rata-rata khawatir akan harga jual. Jadi ini udah banyak yang khawatir. Betul tidak Bapak-bapak? Mereka rata-rata khawatir akan harga jual. Jadi saya sendiri nanam, tapi waduh ini sudah terlalu banyak kata pengepulnya. Nah ini nanti harga udah kayaknya udah bisa hancur karena pemasaran. Jadi, misalnya Pak Anies jadi Presiden RI, kami mohon mungkin Menteri Perdagangan bisa merespon itu, memerintahkan itu merespon di Lampung Timur ini untuk memakmurkan petani alpukat di Lampung Timur Pak Anies.
Mungkin itu saja cukup dari saya. Ya. Terima kasih. Matur nuwun, Mas Puji. Udah cukup ya. Gini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, Bu Guru Ita. Mana tadi Bu Guru Ita? Bu Guru Ita. Ya, dan sudah jangan apa. Makasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Saya mau jawab, jangan saya telepon betul. Udah, ya, siap. Jadi Bu Guru Ita, ini kita harus bilang terima kasih kepada ibu-ibu seperti Bu Guru Ita ini yang sudah mendidik anak-anak kita di usia dini. Kita beri tepuk tangan buat Bu Ita. Nah, memang pendidikan usia dini ini sering luput dari perhatian. Bapak Ibu, ini penelitian yang mengatakan pendidikan yang paling menentukan perjalanan hidup orang adalah pendidikan usia dini. Itu yang paling penting. Bahkan pendidikan dari mulai dalam kandungan. Jadi perhatiannya harus lebih. Nanti insya Allah Bu, kita akan siapkan program supaya yang dikerjakan di Jakarta itu mudah-mudahan bisa setahap demi setahap kita laksanakan di tingkat nasional supaya guru-guru bisa satu mendapatkan statusnya yang baik, kemudian yang kedua mendapatkan remunerasi yang sepadan ya. Kemudian yang kedua Mas Puji soal alpukat. Saya ini termasuk yang mengkonsumsi alpukat tiap hari Mas Puji. Mana Pak Puji? Nah, saya kalau sarapan pagi pakai alpukat dan baik. Alpukat itu mungkin sekali datangnya dari Lampung di sini. Iya. Lampung Timur. Lalu Pak Herman waktu itu ngirimin saya pohon alpukat. Sekarang saya di rumah punya pohon alpukat. Tapi insya Allah tetap beli alpukat juga, Pak. Karena nggak mungkin cukup untuk kebutuhan kita. Nah, idenya bagus. Kenapa? Pasar alpukat ini membesar sebetulnya, tapi tata niaganya belum diatur dengan baik. Dengan belum diatur dengan baik, maka produsen tidak tahu sebetulnya pasarnya seberapa besar, dan dengan mudah dimainkan oleh yang berada di tengah itu, oleh pedagang, oleh tengkulak. Betul tidak? Nah, insya Allah nanti kita bantu untuk pengaturan tata niaganya, plus soal ekspor supaya bisa masuk ke pasar internasional. Dan di sini kan dikenal, namanya alpukat apa di sini? Cider, alpukat cider yang sangat dikenal itu. Insya Allah nanti itu bagian dari ikhtiar kita, Pak. Jadi, tapi ide bagus. Ini kami belanja ide nih. Pak Puji kasih ide, Bu Wahyuni ngasih ide. Insya Allah nanti ide-ide itu bisa kita pakai sama-sama. Nah, jadi ini juga Bapak Ibu, para petani semua, yang nanti jadi prinsip ketika ditugaskan bahwa pemerintah itu punya kewenangan, tapi belum tentu punya pengetahuan. Betul ya? Yang punya pengetahuan siapa? Iya, kalau urusan pertanian ya masyarakat pertanian, diantaranya adalah petaninya. Jadi menyusun kebijakan itu harus mendengar apa yang menjadi jalan keluar menurut stakeholdernya petani. Jadi nanti kami ketika menyusun juga insya Allah akan bicara dengan petani, baik itu petani pertanian tradisional maupun yang petani buah-buahan, hortikultura dan lain-lain ya. Karena kan jenisnya ada banyak sekali. Dan kami malah mengistilahkan ini Pak, kami sekarang ingin pertanian dan kelautan itu menjadi satu kesatuan kebijakan, karena semuanya itu pangan. Istilah yang digunakan sekarang namanya agromaritim. Kenapa agromaritim? Karena tanah dan air yang menghasilkan pangan dari tanah dan menghasilkan pangan dari air. Jadi ada 5: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Itu 5-5-nya satu kesatuan untuk mengurus kebutuhan pangan. Jangan kebijakannya sendiri-sendiri, tapi kebijakannya satu kesatuan. Jadi insya Allah itu yang kita kerjakan ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali
sudah mendengar banyak dari Bapak Ibu semua di sini. Nah, untuk melakukan perubahan itu perlu Nah, tanggal 14 Februari rakyat Indonesia menentukan kewenangan itu akan diberikan kepada siapa? Pada siapa? Nah, di sini saya tanya kepada siapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Nomornya berapa? 1. Insya Allah dengan kewenangan itu perubahan bisa dikerjakan. Dan prinsipnya memang menghadirkan keadilan. Perjuangannya tentu tidak kecil, tapi insya Allah ini dijalani dengan serius. Karena banyak yang tidak menginginkan perubahan, Bapak Ibu. Siapa yang tidak menginginkan perubahan? Loh, yang mainannya pupuk, nggak pengen perubahan gitu. Betul tidak? Yang mainannya mafia beras, mau ada perubahan? Nggak mau. Mereka lah yang akan menghentikan. Apakah kita harus takut? Apakah kita harus khawatir? Maju terus? Tapi insya Allah kita menangkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1